Puji Tuhan. Amsal pasal 20, kita sampai pada ayat berapa? Ayat kedua. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Coba kita baca dari bahasa Inggris. The wrath of a king is like the roaring of a lion. Whoever provokes him to anger sins against his own life. Jadi ada orang yang suka memprovokasi Tuhan. Ya. Tuhan itu panjang sabar. Tidak ada yang seperti dia sabarnya. Ya. Alkitab katakan Tuhan itu panjang sabar. Dia tidak terus marah. Tidak, dia panjang sabar. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak bisa marah. Sebab singa yang dilambangkan sebagai raja ini adalah raja segala raja. Yang akan datang nanti bukan datang sebagai gembala, sebagai domba yang tidak berdaya, anak domba, tetapi sebagai singa, sebagai pemenang. Dan singa itu lambang raja dari Yesus Kristus. Kita lihat dulu Wahyu pasalnya yang kelima, ayat 5 dan 6. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, ini malaikat yang bicara, singa, dia bicara singa dari suku Yehuda, siapa lagi kalau bukan Yesus, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Kalau kita baca di situ saja, kita bayangkan singa. Tetapi dalam ayat ke-6, maka aku melihat di tengah-tengah tahta keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Bukan singa. Seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Yang pertama, yang bikin Yohanes menangis, itu Yesus serupa singa dari suku Yehuda. Tetapi ketika dia lihat dalam kekekalan, Yesus bukan singa. Yesus adalah anak domba. Tetapi bagi kita, kalau kita memprovokasi Tuhan, membuat dia marah, maka saudara-saudara, dia akan menjadi seperti singa kepada umatnya, kepada kita. Dia akan jadi seperti singa. Nah, kita kembali kepada Amsal. Dalam Amsal ini, ayat 2 ini, kegentaran di dalam hati yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Kita takut melihat ketemu dengan singa yang muda, yang lapar, ya. Tapi siapa membangkitkan marahnya, memprovokasi Tuhan, membahayakan dirinya. Jadi mulai dari hati, baru dirinya. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata hati itu dipakai 2 huruf, menambahkan satu kata, yaitu left, L-E-V, left. Ya.
seperti yang ditulis oleh Mazmur 7 ayat 11. Dalam Mazmur 7 ayat 11 di situ kita baca, ayat 11 Inggris. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Nah, tulus hati dalam bahasa Ibrani disebut yasar lev. Yasar itu tulus, lev itu hati. Ya, tulus hati. Nah, saudara, kalau orang yang sudah seumur saya ini sudah tahu orang yang tulus, bagaimana yang hatinya tulus, yang hatinya polos, atau yang mempunyai maksud, atau yang ingin apa, nah, kita sudah mengerti. Tapi Tuhan yang mengenal hati, dia tidak perlu pengalaman. Dia katakan bahwa perisai bagiku adalah Elohim yang menyelamatkan orang-orang yang yasar lev. Kalau saudara punya hati tulus, itu pasti diselamatkan. Tuhan yang menyelamatkan kalau saudara memang hati kita tulus. Di dalam Matius pasal 1 kita membaca ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati. Dia yang nomor satu kecewa. Mana mungkin dia tidak kecewa? Cintanya betul-betul sungguh kepada Maria. Nampaknya Tuhan tidak berkata apa-apa kepada Yusuf karena dia lihat Maria ini mengandung, ya, tulus hati, dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia tidak suka menjelekkan orang yang dia sayang di depan umum. Itu yasar lev. Yasar lev. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jangan ribut. Biar itu jeleknya jatuh sama dia, bagusnya sama Maria. Itu orang tulus hati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bicara akhirnya kepada Yusuf. Dia tulus hati. Jadi kalau saudara belajar tulus hati, belajarlah sama Yesus dengan hati yang tulus, ya. Jangan simpen marah, jangan simpen kecewa, jangan simpen dendam, jangan simpan itu. Hati kita tulus-tulus saja, ya. Sebab Tuhan mengasihi orang yang tulus hati, ya. Yang kedua kita lihat di dalam Yehezkiel 3 ayatnya yang ke-7. Yehezkiel 3 ayatnya yang ke-7. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me, for all the house of Israel are, hari ini, impudent and hard-hearted. Hatinya keras. Bahasa Indonesia apa? Tegar hati, tapi keras hati.
Nah, keras hati itu di dalam bahasa Ibrani kashelef, K-A-S-H-E, lef. Jadi lef ini bicara hati. Dia bisa keras hati, dia bisa tulus hati. Semua kondisi itu mulai dari hati. Yang meluap keluar melalui mulut itu kondisi hati orang itu. Ya. Masih dengan kata lef, kita lihat Amsal 16 ayat 5. Nah, ini adalah tinggi hati. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Nah, soal tinggi hati ini dalam bahasa Inggris kita lihat. Everyone that is proud in heart, sombong, proud in heart, tinggi hati. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata gefah lef, G-E-V-A-H, lef, hati yang tinggi, ya? Hati atau elevated heart, ya. Kalau elevator yang mengangkat saudara naik lebih tinggi. Kalau elevated heart, hatinya dulu rendah, tapi lama-lama tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi, jadi sombong. Elevated heart. Kita melihat ada orang yang tidak jujur dalam Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat 3. Mazmur 12 ayat 3. Mereka berkata dusta, yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis, tetapi hatinya bercabang. Ya, kita lihat bahasa Inggrisnya. They speak vanity, everyone with his neighbor, with flattering lips and with a double heart. Do they speak? Ada hatinya double. Nah, itu dalam bahasa Ibraninya disebut lef a lef. Lefnya sama. Hati ke hati. Lef a lef. Hatinya ada dua. Yang satu baik, tapi yang satu bercabang. Bercabang hati. Lef a lef. Yang terakhir, orang yang berani, ya, itu diberikan kepada pahlawan, ya. Amos 2 ayatnya yang ke-16. Juga orang yang berhati berani di antara para pahlawan akan melarikan diri dengan telanjang pada hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Amidst lef, hati yang luar biasa berani, ya, mighty hearted, amidst lef. Nah, yang terkenal saudara-saudara di dalam Alkitab yang mempunyai hati yang berani ini, yaitu Daud. Daud ditulis sebagai orang yang hatinya itu seperti hati pahlawan itu, ya. Tapi dia bisa nangis. Kalau dia salah, dia nangis. Ya. Kalau dia difitnah, dia nangis. Ya. Dia dikutuk sama orang paling dekat, istrinya sendiri. Menghina dari balik jendela. Dia tidak dengar, tapi Tuhan dengar. Istrinya mengutuk dia. Maka istri itu tidak punya anak sampai meninggal karena Tuhan dengar kutukan istrinya menjelek-jelekan Daud. Ya, apa arti Daud? Yang dikasihi. Ya, yang dikasihi, tetapi dia punya hati pemenang, hati yang luar biasa, penuh dengan kemenangan. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada Amsal, hati yang gentar ini
karena memprovokasi Tuhan. Memprovokasi Tuhan, ya, sehingga Tuhan marah seperti singa muda. Di dalam Mazmur 78, Mazmur 78, kalau kita mulai baca dari ayatnya yang ke 44, ia mengubah darah sungai-sungai mereka dan aliran air mereka sehingga tidak terminum. Saudara yang baca 45, ia melepaskan kepada mereka lalat pikat. Kita sambung kepada ayatnya yang ke-52. Disuruhnya umatnya berangkat seperti domba-domba, dipimpinnya mereka seperti kawanan hewan di padang gurun. Saudara yang teruskan. Dibawanya mereka ke tanahnya yang kudus, yakni pegunungan ini yang diperoleh tangan kanannya. Sama-sama dihalaunya dari depan mereka, dibagi-bagikannya kepada mereka tanah pusaka dengan tali pengukur, dan disuruhnya suku-suku Israel mendiami kemah-kemah mereka itu. Tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang Maha Tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-perikatannya. Mereka murtad dan berkhianat seperti nenek moyang mereka, berubah seperti busur yang memperdaya mereka. Baca ayat 58 sama-sama. Mereka menyakiti hatinya dengan bukit-bukit pengorbanan mereka, membuat dia cemburu dengan patung-patung mereka. Kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, lihat. For they provoke, memprovokasi. Itu orang Israel punya kerjaan. Jangan sampai saudara anggap yang suka memprovokasi Tuhan itu orang dunia. Tidak. Ini Israel yang dilepaskan dari Mesir, yang dikasih makan, ya. With their high places and move him to jealousy with their graven image. Jadi makhluk yang digrafir, ya, bikin patung emas, anak lembu emas, disembah-sembah. Coba kita baca ayat 59. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Tuhan yang penuh kasih bisa marah, bisa gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Sama sekali. Dia tolak semua. Ya, makanya tidak ada yang masuk tanah perjanjian. Yang dari Mesir itu tidak ada satupun yang masuk. Mereka mati di padang gurun. Hanya yang lahir di padang gurun bersama Yosua dan Kaleb itu boleh masuk tanah perjanjian. Maka dengan penuh kasih saya bilang, berhentilah memprovokasi Tuhan. Nah, kata lev tadi itu ratusan kali di dalam Alkitab. Maka saya bilang tuh, jaga hati itu betul-betul. Jaga hati. Marilah saudara, kita sama-sama menjadi duta-duta besar Allah, menjadi pembawa damai. Janganlah bertambah kebencian. Kalau satu orang benci, ya sudahlah, jangan ditambah lagi sama kita. Udah, biarin aja. Ya. Nanti hati saudara lego waktu saudara tidak taruh di hati, tidak, lega nanti saudara kalau sembahyang aja tersenyum.
Karena Tuhan menghibur saudara, menghibur kita. Ya. Kadang-kadang kita baca firman Tuhan aja kenyang. Kalau saudara sudah kenyang dengan Yesus, nggak ada tempat buat kebencian. Nggak ada tempat kalau sudah dipenuhi dengan kasihnya Tuhan. Nggak ada tempat lagi buat marah. Nggak ada tempat lagi buat sakit hati. Nggak ada tempat lagi buat kehel. Nggak ada lagi. Kesel nggak ada. Ya, ingat loh, kita udah mau dekat. Ketika Allah mendengarnya, ia menjadi gemas. Ia menolak Israel sama sekali. Di dalam Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang sangat apa? Lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, sampai Tuhan sayang benar sama Musa, sampai ngobrol aja muka sama muka. Itu disebut di Alkitab. Kamu jangan macam-macam sama Musa. Aku berdoa, berbicara sama dia muka dengan muka. Sampai Musa turun dari berapa? 40 hari, 40 malam. Berapa harus ditutup mukanya dengan kain tudung. Karena tidak bisa orang lihat muka Musa, karena baru ngobrol sama Tuhan. Ngobrol aja udah bercahaya. Nah, kapan saudara ngobrol sama Tuhan? Waktu saudara sembahyang, waktu saudara baca Alkitab, dia ngomong sama kita. Waktu saudara berdoa, saudara ngomong sama Tuhan. Nanti saudara lihat, nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai semen beton, saudara sudah cantik, saudara sudah bercahaya. Benar, percaya loh. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 mulai, berbahagialah orang yang miskin secara rohani ya di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. 4. Berbahagialah orang berduka cita, karena mereka akan dihibur. 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ini lembut hati, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara jangan takut hari depan. Jangan takut saudara akan jadi apa, saudara akan berbuat apa, saudara akan dagang apa. Jangan takut. Saudara asal lembut hati, saudara mewarisi ini seluruh bumi, warisan saudara. Hati yang lembut. Bukan hati yang takut sama Tuhan, memang takut akan Tuhan, karena itulah hati kita harus lembut. Nah, Salomo juga bicara tentang Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Kalau hati kita betul. Kalau hati kita, life kita ini benar, dari situ akan terpancar kehidupan. Kapan terpancarnya? Ketika kita menerima sumber mata air hidup. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, saudara jawab, ia akan haus lagi air dari dunia, tidak akan ada habisnya. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Di mana? Di dalam diri, di dalam hati. Kalau di dalam hati saudara ada mata air, nggak ada api yang bisa menghilangkan mata air itu. Di dalam dirinya yang apa? Terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal.
itu masih mata air. Masih mata air, belum jadi sungai. Dia jadi sungai di dalam Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiknya ia datang kepadaku dan minum." Loh, kan sudah ada mata air, tidak akan haus lagi. Tetapi ini lain, 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir. Jadi bukan di dalam hati saja ada sumber, dia mengalir keluar. Mengalir aliran air hidup. 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kembali kepada ayat 38. Dalam ayat 38 kita lihat dalam bahasa Inggris. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly. Belly ini kata yang sama untuk kandungan seorang wanita, kata yang sama untuk tempat kita makan. Dipakai kata belly. Ada womb, artinya ada belly, perut. Makanya tari perut disebut belly dancer, penari perut. Dari dalamnya, belly. Shall flow, akan mengalir keluar, rivers, sungai-sungai of living water. Aduh, saya ingin supaya saudara bicara saja itu kayak sungai sama teman-teman, tapi bukan cerita mengenai harga dolar, harga emas, bicara tentang kehidupan kekal, bicara tentang Yesus, bicara tentang Raja Damai, bicara tentang damai sejahtera di dalam Yesus. Bisnis, saudara akan tinggalkan. Ketika saudara meninggal, saya itu khotbah di sana. Saudara meninggal itu memuliakan Tuhan apa tidak? Itu aja. Waktu Yudas meninggal, jatuh dari gunung jurang, Kisah Rasul 1 berkata terburai isi perutnya, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tapi dalam Yohanes pasal 21 ayat 18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat, ini Petrus, mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. 19, perhatikan. Dan hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kalau hati kita tidak dipenuhi kasih dan pikiran kita tidak dipenuhi pencerahan, kita akan jadi gila. Untung kita punya Yesus. Saudara senang punya Yesus? Yesuslah yang menyelamatkan kita. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dia sudah bilang dulu waktu tangkap ikan sama Petrus, ikutlah aku, dalam Lukas 5. Sekarang kamu akan mati secara begini, tapi ikutlah aku, menderita seperti aku, setia. Ini kamu mati supaya mempermuliakan Tuhan. Paulus bilang, walaupun aku hidup, Kristus, kalau aku mati, untung. Artinya apa? Memuliakan nama Tuhan. Paulus dulu bunuh Stefanus
Sekarang dia dibunuh sama Nero, dipancung. Macam-macam orang meninggal. Saudara-saudara, apakah kita memuliakan Tuhan?